Kembali di iNews Siang, pemirsa. Norma Risma laporkan mantan suaminya Rozi Zai dan ibu kandungnya Rihanna ke Mapolda Banten. Ya, Norma Risma didampingi tim kuasa hukum Hotman Paris melaporkan mantan suami dan ibu kandungnya atas dugaan perzinahan. Didampingi Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum dari Norma Risma, wanita yang viral lantaran suaminya berselingkuh dengan ibu kandung sendiri, Norma Risma melaporkan mantan suaminya Rozi Zai dan ibu kandungnya ke Mapolda Banten. Pelaporan yang dilayangkan Norma Risma terhadap Rozi Zai dan Rihanna atas dugaan perzinahan sebagaimana pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Laporan polisi dilakukan sebagai upaya mencari keadilan bagi Norma Risma, sehingga proses hukum bisa segera ditindaklanjuti sesuai aturan hukum yang berlaku. Pihak kuasa hukum Norma Risma enggan menjelaskan alasan kuat Norma menyeret ibu kandungnya Rihanna dan mantan suaminya ke ranah hukum. Dan kita di sini untuk mendampingi saudara Norma untuk membuat laporan terkait dugaan perzinahan yang dilakukan saudara R dan R. Untuk terkait lebih lanjut, kenapa saudara Norma mau melaporkan, kita belum bisa jawab sekarang ya. Nanti untuk penjelasan lebih lanjut, itu nanti bisa dijelaskan langsung sama Pak Hotman. Sebulan lalu jagat maya dihebohkan dengan video Norma Risma yang memergoki suaminya berselingkuh dengan ibu kandungnya sendiri. Rozi, suaminya, dan juga Rihanna, ibu kandung Norma, masih berdalih hingga kini. Akhirnya Norma Risma melaporkan ke pihak berwajib untuk mendapatkan keadilan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, nasib naas dialami seorang kurir ekspedisi di Banyuasin, Sumatera Selatan. Bukannya menerima uang hasil transaksi belanja cash on delivery atau COD, sang kurir malah mendapat tusukan senjata tajam dari pemesan paket. Peristiwa penusukan terjadi pada hari Sabtu 28 Januari lalu. Korban bernama Akbar yang merupakan kurir ekspedisi menagih uang pengiriman barang yang dipesan melalui COD kepada pelaku yang sebelumnya telah menerima paket pesanan. Namun setiba di rumah, pelaku yang emosi ditagih uang mengacungkan sebilah pisau dengan mengancam korban. Korban yang nekat mengambil kembali paket ditusuk tersangka. Akibat penusukan, korban menderita luka tusuk di bagian bawah lengan. Beruntung nyawa korban terselamatkan setelah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, pelaku langsung melarikan diri setelah melakukan penusukan. Nah, di lokasi sudah tergeletak paket yang dimaksud itu ada di bawah lantai dan sudah ditunggu oleh pelaku dengan membawa sebilah tajam. Pada saat korban datang, pelaku mengatakan bahwasanya ambillah paket itu. Pada saat korban mengambil paket, dikejarlah oleh tersangka dengan menikam korban di bagian bawah ketiak. Hingga kini korban masih melakukan pemulihan usai ditusuk pelaku. Sementara polisi masih memburu pelaku penusukan. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Seorang warga negara Brazil ditangkap polisi setelah kedapatan membawa 3 kg lebih kokain di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Bali. Selain warga negara asing, polisi juga mengamankan warga Jember yang membawa 10 kg daun dan biji ganja kering. Kepolisian daerah Bali berhasil mengungkap penyelundupan narkoba dari luar negeri. Seorang warga negara Brazil ditangkap di Bandara Igusti Ngurah Rai, Bali setelah kedapatan membawa 3 kg lebih kokain. Penyelundupan narkoba ini terungkap setelah petugas bandara mencurigai barang bawaan penumpang saat melintasi Senar X. Petugas yang memeriksa dan menemukan narkoba langsung mengamankan tersangka beserta barang bukti. Narkotika jenis kokain yang berhasil diungkap atas ketelitian dari petugas bandara, khususnya dari Bea dan Cukai. Kita patut mengacungkan jempol kepada beliau karena tanpa kejelian dari petugas di lapangan tersebut, tentunya barang jumlah 3 kilo ini dan jumlah cukup besar di Bali ini bisa beredar begitu bebasnya nantinya. Kita harapkan kerjasama berkaitan dengan masalah narkotika ini di pintu-pintu masuk Bali harus semakin intens dan semakin kuat. Selain warga negara asing, seorang warga Jember turut diamankan karena kedapatan membawa 10.000 gram lebih daun dan biji ganja kering.
Oleh petugas, seluruh barang bukti langsung dimusnahkan dengan cara dibakar. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ratusan umat Islam dan massa Persaudaraan Alumni 212 kemarin menggelar unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Swedia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Unjuk rasa untuk mengecam aksi pembakaran Al-Quran di Swedia oleh politikus Denmark Rasmus Paludan. Aksi demo ini digelar Persaudaraan Alumni 212 bersama sejumlah elemen ormas Islam lainnya memprotes tindakan seorang politikus di Swedia yang membakar Al-Quran. Aksi ini menuntut agar pemerintah Indonesia menyetop hubungan diplomasi dengan Swedia imbas pembakaran Al-Quran lantaran hal itu dianggap sebagai penodaan terhadap Islam. Tindakan ini pun menuai kecaman dari negara-negara dengan mayoritas Muslim terbesar. Pemerintah Indonesia pun telah melayangkan protesnya hingga memanggil Duta Besar Swedia untuk Indonesia terkait insiden tersebut. Sebanyak 200 personel kepolisian dikerahkan untuk mengawal aksi bela Al-Quran di Kedutaan Besar Swedia, Jakarta Selatan.